Jangan beli expander cross, tenaganya lemot, ya nggak kuat ditanjakan, ya kan, penggerak depan, bla 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 bla. Jangan beli expander cross, no way. Nah, setidaknya itulah yang selama ini dikomentarin atau disampaikan oleh viewers kita yang banyak belum mengerti tentang si Mitsubishi Expander, Expander Cross sama Mitsubishi X-Force. Katanya jangan beli Mitsubishi Expander, Expander Cross itu karena tenaganya lemot. Apalagi ditanjakan, apalagi pas kepengen nyalip, katanya tenaganya lemot ya. Langsung kita spill apa yang bikin mobil ini tenaganya lemot. Karena katanya pakai CVT, padahal mereka nggak tahu aja. Sekalipun si Mitsubishi Expander Cross ini pakai CVT, kalau kalian tahu di bagian sini ada yang namanya fitur DS, langsung kita spill bos yuk. Nih, kalian tahu nggak sih kalau di Expander Cross itu ada yang kayak ginian? Tahu nggak sih kalian nih? DS bos ya. Jadi untuk kalian yang selama ini nganggap Mitsubishi Expander atau Expander Cross nggak kuat nanjak lah, ya kan? Terus nggak kuat nyalip lah, ya lemot lah transmisinya, pakai ini. Kalau kalian jalan di tanjakan, pencetan yang ini langsung ngacir mobil kalian ya. RPM langsung tinggi, lalu kecepatan langsung ngacir. Udah, itu aja. Ya kan? Itu aja yang selama ini kalian keluhkan dan kita udah langsung jawab. So, apa lagi yang jadi pertanyaan untuk kalian? Interior, lihat deh. Interior, bos, mewah. Ya kan? Mewah. Coba deh ya. Coba sesekali ya. Coba sesekali. Kalian sandingkan kiri kanan antara mobil ini dengan kompetitor sejenisnya. Kira-kira di antara keduanya, atau kalian jajarin 3 deh dengan kompetitor, yang mana yang secara material build lebih mewah, ya kan? Lalu kemudian yang mana dari sisi kenyamanan yang lebih nyaman, dari sisi kekedapan, dari sisi keluasan kabin ya. Kalau soal tenaga ya oke, mungkin ada yang lebih kuat tenaganya daripada mobil ini. Tapi pertanyaannya, kalian beli mobil untuk balapan atau dipakai untuk nyaman bareng keluarga? Itu aja pertanyaannya, ya kan? Nah, soal tadi lemot kita udah jawab. Apalagi yang selama ini jadi keluhan kalian. Harganya mahal. Menurut saya nggak harganya mahal, karena emang kualitasnya sama tuh, lihat deh. Pakai setir Pajero yang lama tuh gagah, keren gambot. Udah pakai cruise control pula. Udah ada audio switch steeringnya. Lalu kemudian bisa ngangkat tutup telepon dari sini juga. Setirnya bisa diatur naik turun maju mundur. Joknya bos udah pakai kulit bos. Udah pakai kulit nih. Udah pakai kulit bos. Joknya ya kan. Nih, high adjuster masih manual sih oke. Tapi itu lebih praktis, lebih cepat, nggak makan aki dan seterusnya. Nah, terus di bagian sandaran tangan juga udah finishing dengan material kulit. Lalu nih tombol-tombol ya, lock unlock door-nya, lalu kemudian nih power window-nya yang bagian driver udah auto kayak gitu. Keren bos, ya kan? Terus katanya nggak bagus, nggak ada adasnya. Apa ya? Untuk kalian yang ngerasa beda pendapat atau sependapat, tolong tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Intinya koreksi kalau saya keliru. Menurut saya, dari beberapa pengalaman, ada banyak orang yang beli mobil, itu bahkan cruise control aja nggak tahu. Tapi karena disebutin punya fitur ini, punya fitur itu, bla bla bla, akhirnya karena gengsi beli. Padahal nggak tahu fungsinya apa. ADAS itu bagus ya, ADAS itu bagus. Sistem safety yang diperuntukkan, yang lebih ditanamkan kepada mobilnya. Padahal sebenarnya kalau kata saya, safety itu ya, yang jauh lebih high-tech daripada safety yang ada di mobil itu yang ada di kita nih. Mindset kita untuk berkendara lebih aman. Ya, nggak ugal-ugalan, nggak yang nekat-nekatan, nggak yang buru-buru berkendara. Itulah sistem safety yang sebenarnya. Tapi satu hal, di Mitsubishi X-Force ini ada satu sistem safety yang kepake banget. Bukan cuma satu, sebenarnya ada banyak safety-nya. Ada ABS, EBD, airbag. Lalu kemudian, satu yang banyak orang nggak tahu nih, ada yang namanya Active Control. Di X-Force juga ada, di Expander nggak ada. Expander ini nggak ada. Nah, di Expander Cross dan X-Force yang ada. Active Control itu adalah fitur yang bakal kalian pakai sehari-hari. Jadi kalau misalkan kalian anggaplah kepepet ya, buru-buru ya, berkendara kenceng ya kan, kenceng lurus ke depan, tiba-tiba di depan lagi ngerem, kalian mau menghindari yang ngerem, tiba-tiba banting setir ke kiri, lalu kemudian belok kanan, mobil kalian nggak slip ya kan, mobil kalian nggak slip. Karena kenapa? Otomatis power yang disalurkan dari mesin ke transmisi ke roda itu lebih banyak dikasih ke roda yang traksinya lebih bagus ya. Ya kalau misalkan banting ke kanan, biasanya entah di bagian sebelah kiri depan dengan belakang kanan yang lebih kuat traksinya, ya kiri depan yang dikasih traksi. Kurang lebih kayak gitu ya. Intinya termasuk bagian belakang. Jadi dia
kalau nggak salah sistem kerja di bagian pengereman. Kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya keliru. Nah itu. Terus dari sisi kecocokan dengan alam Indonesia nih. Mitsubishi Xpander Cross itu cocok banget sama Indonesia ya. Udah pakai ring velg yang gede. Ya kan nih ring velgnya. Ring velgnya udah pakai ring velg yang berapa nih? Ring 17 tuh lihat. Ring 17 bos, ground clearance tinggi. Tinggi bos ground clearance ya kan? Lalu kemudian nih udah kledingannya nggak yang setebal yang kayak kemarin. Ya kan? Terus soal limbung. Kalau kalian ngebandingin antara Xpander Cross yang lama dengan yang baru, ini sekarang, ini kalau kita goyang-goyangin kayak gini susah bos, mirip sama Pajero bos. Nih stiff, kaku bos. Ya kan, selain itu ada roof rail juga yang ada di atas, ini bisa buat 20 kilo ini. Ya, bisa buat 20 kilo, bisa buat taruh roof rack di atas lah sedikit-dikit, ya, taruh bagasi atau barang gitu kan. Nah selain itu kita intip baris keduanya deh. Baris keduanya juga ini dibikin nyaman ya, sayangnya takut mentok di bagian samping sini. Ini bukan pintunya lebar bos, lebar tuh. Langsung kita tunjukin yang depan aja deh. Ini udah ketutup rapet, ini juga udah rapet. Kita intip yang ini deh, ya. Untuk sisi tengahnya kita intip seberapa lebar bukaan pintunya. Ini juga sebenarnya penting ya, karena memudahkan banget pas kita masuk ya. Jadi kita tuh benar-benar bisa masuk dari arah sini, langsung lurus ke depan. Kalau bukannya nggak tinggi, kita mesti masuk serong kayak gini, jadi himpit-himpitan sama pintu di bagian sini. Nah itu bedanya. Nah kebetulan yang ada di sini tuh yang transmisinya manual. Jadi interiornya nih masih pakai interior yang fabric kayak gini, tapi warnanya kurang lebih sama dengan yang automatic tuh Xpander Cross kayak gini. Ya, jadi kalau kalian selama ini ngomongnya jangan beli Xpander Cross, ya kan, atau Xpander karena tenaganya lemot, ya, susah ditanjakan, nggak kuat ditanjakan, nggak kuat pada saat nyalip, transmisinya CVT. Ya kalau kalian mau yang manual yang ini, kalau yang CVT yang tadi yang ini nih, ya kan, jelas nggak apa yang saya jelaskan. Nah terus selanjutnya fiturnya udah dapat kamera 360 nih, si Xpander Cross 360 bos kameranya. Selain itu kenyamanan mah nggak usah ditanya. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah ya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau review detail sih sebenarnya kita udah banyak kali nge-review detail mobil ini. Kalian bisa intip di postingan kita sebelum-sebelumnya. Ya kurang lebih kayak gitu. So, untuk kalian yang butuh dicerahkan lagi atau butuh tercerahkan lagi asik soal si Mitsubishi Xpander Cross atau X-Force, langsung tuliskan di kolom komentar ya di bawah apa yang kurang, informasi yang kepengen kalian tahu, atau langsung hubungi kontak kita yang ada di profile atau deskripsi. Termasuk untuk kalian yang kepengen pembelian ya di bagian wilayah Indonesia Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, kita bisa bantu untuk proses pembeliannya. Nah untuk kalian yang mau, kita tunggu ya, kita tunggu. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.